Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu azza wa jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masyiral muslimin, sidang Jumat arsadukumullah. Marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita keimanan, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu luang kita untuk memberatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepadanya dari segala macam amal yang bisa memberatkan timbangan amal buruk kita di hadapan Allah. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Saya wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perkara yang patut kita banggakan, tidak ada perkara yang menjadi tolak ukur mulia dan hinanya seorang manusia di hadapan Allah melainkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi takwanya. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk mentadaburi satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas ayat 11 dan 12, bercerita tentang bagaimana keimanan seorang hamba harus didahulukan daripada hawa nafsunya. Ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala harus dinomorsatukan dari otak dan akal pikirnya. Kita tahu bahwa ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika mengandung Nabiullah Musa, kerajaan Fir'aun sudah mengumumkan bahwa siapa saja yang mengandung bayi laki-laki, maka ketika lahir maka akan dibunuh. Karena saat itu Fir'aun bermimpi ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya. Maka sebagai seorang ibunda Nabi Musa merasa takut dan merasa khawatir terhadap bayinya. Ia khawatir ketika bayi yang dilahirkan adalah seorang laki-laki kemudian diambil dan dirampas oleh Fir'aun dan bala tentaranya lalu dibunuh. Maka ternyata ketika Nabi Musa dilahirkan dan yang dilahirkan oleh ibunya adalah seorang laki-laki, maka rasa takut itu kembali muncul pada benak ibunda Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kalau kita logikakan, ketika seorang manusia merasa khawatir kehilangan sesuatu, maka logikanya adalah ia dekap, ia peluk sesuatu yang ia sukai, ia peluk sesuatu yang ia khawatirkan akan hilang. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ibundanya bahwa Allah memerintahkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan
Nabi Musa di atas sungai Nil, yang mana aliran sungai itu justru mengarah kepada istana Fir'aun. Sebuah logika yang tidak masuk akal, sebuah perintah yang tidak masuk akal, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu bahwa akhir dari semua itu adalah bahwa nanti Nabi Musa mampu menumbangkan kerajaan Fir'aun. Padahal saat itu Nabi Musa diperintahkan untuk dihanyutkan di atas sungai Nil, kemudian dari aliran sungai itu justru mengarah kepada kerajaan Fir'aun. Apa kata ibunda Nabi Musa dalam Al-Qasas surat 11 ayat 11? Ibunda Nabi Musa berkata kepada saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam, wa qalat li ukhtihi kussi. Hanya satu kata, kussi. Dalam beberapa tafsir disebutkan kussi adalah artinya ittabi'i, ikuti. Hanya satu kata, wahai anakku, ikutilah saudaramu itu di atas sungai. Maka dengan kata yang simpel, yang singkat, tetapi mampu diterjemahkan oleh saudari Nabi Musa alaihissalam, betapa luar biasanya saudari Nabi Musa memperhatikan Nabi Musa dari kejauhan agar tidak ketahuan. Bagaimana mungkin ada seorang bayi laki-laki yang sedang hanyut kemudian diiringi oleh seorang wanita Bani Israel, maka akan muncul kecurigaan dari Fir'aun dan bala tentaranya bahwa bayi itu adalah dari Bani Israel dan pasti akan dibunuh. Tetapi dari kejauhan saudari Nabi Musa alaihissalam memandang dan memperhatikan, dan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ternyata Nabi Musa sampai di istana Fir'aun, tempat yang begitu dikhawatirkan oleh ibunda Nabi Musa. Sehari Nabi Musa hidup di kerajaan Fir'aun, ia butuh air susu. Kemudian Fir'aun mengumumkan kepada rakyatnya, siapa saja yang mampu memberikan ASI kepada bayi ini maka akan dibayar dengan bayaran yang sangat luar biasa besar. Tetapi dalam ayat 12 Allah Subhanahu mengatakan, wa haramna alaihil maradi. Allah haramkan, Allah larang, dan Allah tahan ASI-ASI dari wanita lainnya untuk diminum oleh Nabi Musa alaihissalam. Hingga datangnya saudari Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun, kemudian mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Wahai raja, maukah aku tunjukkan kepada satu keluarga yang bisa memberi ASI untuk anak ini? Maka dipanggillah ibunda Nabi Musa, yang saat itu Fir'aun tidak tahu bahwa itu ibundanya. Kemudian ibunda Nabi Musa menyusui Nabi Musa alaihissalam di kerajaan, di pangkuannya, dengan bayaran yang luar biasa. Hari ini tidak ada seorang ibu yang menyusui anaknya dengan bayaran dari negara yang bayarannya itu adalah luar biasa besar, kecuali ibunda Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, karena tunduk dan patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Musa berhasil disusui oleh ibunya, dengan ibunya mendapatkan bayaran, dan Nabi Musa alaihissalam selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah akhir yang baik, akhir yang luar biasa indah, ketika semuanya dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat arsyadukumullah. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran yang saya ambil dari akhir surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard. Demi Allah, untuk langit dan bumi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menyembunyikan apa yang ada pada jiwa kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, kalau kalian menyembunyikan dan kalian tampakkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tahu. Maka ayat ini dirasa memberatkan para sahabat. Lalu para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Engkau perintahkan kami untuk mengerjakan salat, maka kami mampu. Engkau perintahkan kami untuk menunaikan zakat, kami mampu. Engkau perintahkan kami untuk berpuasa di bulan Ramadan, kami mampu. Engkau perintahkan kami untuk ikut berjihad di jalan Allah, berkorban dengan harta dan jiwa kami, kami mampu. Tetapi untuk menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atakuluna ma qala bihim ahlul kitabaini min qablikum al yahud wan nasara sami'na wa asaina. Wahai sahabatku, apa
apakah kalian mendengar ayat itu akan mengatakan sebagaimana kata-kata yang dikeluarkan oleh ahlul kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Kami mendengar tetapi kami ingkar. Maka kata Rasulullah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah para sahabat melihat bahwa ada ayat yang tidak masuk akal, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, lalu itu dianggap sebagai satu kesalahan dari Rasulullah SAW, akhirnya mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, ketika mereka beristighfar, turunlah ayat selanjutnya, amanar rasul bima uzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Betapa mereka mendapatkan stempel keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah mereka tunduk terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka tunduk dan tidak meragukan ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya di akhir surah Al-Baqarah mereka mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab sesuatu yang tidak dimampui oleh seorang hamba. Allah tidak membebani sesuatu yang tidak dimampui oleh seorang hamba. Dalam hadis di syarah ayat ini bahwa seorang hamba, seorang muslim, jika dia niat berbuat buruk, tidak dan belum dihitung sebagai sebuah keburukan sampai dia berkata atau dia berbuat dari sesuatu yang dia pikirkan. Maka dua pelajaran berharga bagi kita, kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Musa, keluarga Nabi Musa, ibunda Nabi Musa, berangkat dari ketundukan seorang ibu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaminan keimanan para sahabat di masa Rasulullah SAW itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meragukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mudah-mudahan kita juga merupakan bagian dari orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah, yang tidak meragukan syariat Allah, sehingga kita mendapatkan jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun la muttaqun. Haitsu yaqulu azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum. Masyiral muslimin, sidang Jumat harsadukumullah, kembali khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Usia kita bertambah, ajal kian mendekat. Semoga kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Pada khutbah kedua kali ini, saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan pada khutbah pertama. Maka marilah kita hari ini bermuhasabah terhadap diri kita. Betapa banyak aturan-aturan Allah berupa perintah yang hari ini mungkin belum sempat kita laksanakan karena meragukan perintah tersebut, atau betapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang masih kita kerjakan karena menganggap remeh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para istri bapak-bapak sekalian, ketika masih meragukan syariat hijab, Allah Subhanahu memerintahkan untuk berhijab, maka tolak ukur keimanan kita saat itu diukur dengan bagaimana ketundukan kita terhadap syariat jilbab. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba. Dan hari ini kita diuji betapa tolak ukur keimanan kita diukur dengan sejauh mana kita meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi khamar, menjauhi perjudian, menjauhi segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan dan segala macam penyakit, dosa-dosa besar. Maka hari ini pun diukur dengan sebagaimana, sejauh mana kita tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada toleransi dalam masalah hijab, tidak ada toleransi dalam masalah riba,
Tidak ada toleransi dalam masalah perzinahan, tidak ada toleransi dalam masalah khamr. Semuanya adalah qat'i. Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa yang saya sebutkan tadi adalah perkara-perkara yang merupakan dosa-dosa besar. Maka mari kita tundukkan hati kita, mari kita hadirkan hati kita untuk lebih mendahulukan ayat-ayat Allah, untuk lebih mendahulukan hadis-hadis Rasulullah daripada kecerdasan kita yang tak seberapa ini, daripada ilmu kita yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dan mampu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan